Basis data yang tidak terstruktur dengan baik dapat menyebabkan redundansi data dan inkonsistensi informasi. Oleh karena itu, normalisasi digunakan untuk menyusun data ke dalam tabel yang lebih terorganisir dan menjaga integritas data. Sementara itu, denormalisasi dapat ditetapkan untuk meningkatkan performa akses data pada kondisi tertentu. Studi kasus yang digunakan dalam proyek ini adalah sistem Bookingon. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proyek ini meliputi identifikasi permasalahan pada struktur data sebelum normalisasi, penerapan tahapan normalisasi dari 1NF hingga 3NF untuk mengurangi redundansi data, serta penerapan denormalisasi guna meningkatkan efisiensi pengambilan data sesuai kebutuhan sistem. Tujuan proyek ini adalah merancang struktur basis data sistem Bookingon yang terorganisir, menerapkan normalisasi untuk menjaga integritas data dan mengurangi redundansi, serta menganalisis penerapan denormalisasi untuk meningkatkan efisiensi akses data. Pengertian PostgreSQL. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang bersifat open source dan digunakan untuk menyimpan, mengelola, serta memproses data menggunakan bahasa SQL. Lalu di slide selanjutnya kita memiliki pengertian denormalisasi. Denormalisasi adalah proses menggabungkan kembali tabel-tabel yang telah dinormalisasi untuk meningkatkan performa dan mempercepat proses pengambilan data, terutama pada query yang melibatkan banyak join. Dan selanjutnya pada slide ini ditampilkan IRD sebelum normalisasi atau masih dalam bentuk denormalisasi. Pada tahap ini seluruh data masih tersimpan dalam satu entitas, yaitu booking flat. Dalam entitas ini terdapat berbagai atribut seperti ID user, nama user, nomor telepon, nama lapangan, jenis lapangan, lokasi, status lapangan, tanggal masuk, jam mulai, jam selesai, status booking, status member, diskon member, metode pembayaran, status pembayaran, nomor invoice admin, hingga total harga. Karena semua informasi masih berada dalam satu tabel, maka terdapat banyak data yang saling bergantung dan berpotensi mengalami redundansi atau pengulangan data. Sebagai contoh, apabila satu pengguna melakukan beberapa kali pemesanan, maka data pengguna seperti nama dan nomor telepon akan terus tersimpan berulang pada setiap transaksi. Selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan anomali saat proses perubahan maupun penghapusan data. Oleh karena itu, IRD sebelum normalisasi ini menjadi dasar untuk dilakukan proses normalisasi, sehingga nantinya dapat dipisahkan ke dalam beberapa entitas yang saling berhubungan dan struktur database menjadi lebih efisien, konsisten, dan serta mudah dikelola. Normalisasi adalah proses menyusun data ke dalam tabel-tabel yang terstruktur untuk mengurangi redundansi, menjaga konsistensi, dan meningkatkan integritas data sehingga lebih mudah dikelola. Satu member bisa membuat akun dan memiliki status member yang dapat digunakan untuk mendapatkan diskon member. Selanjutnya ada proses pemesanan. User melakukan atau membuat pesanan. Satu user bisa membuat banyak pesanan sekaligus one to many. Di sisi lain, satu lapangan dapat dipesan dalam banyak riwayat transaksi booking yang berbeda, one to many, sesuai ketersediaan. Selanjutnya, setiap transaksi booking yang disetujui akan otomatis menghasilkan atau membuat satu dokumen kontrak sewa one to one. Berdasarkan dokumen tersebut, pihak pengelola akan melakukan pelaksanaan sewa untuk mencatat aktivitas di lapangan nyata seperti check-in, check-out, dan status pelaksanaan. Selanjutnya ada proses pembayaran atau payment. Dari dokumen kontrak sewa yang diterbitkan, sistem memproses satu data pembayaran one to one untuk mencatat total harga, metode pembayaran, nomor invoice, serta status pembayaran. Sebelum dirancang ulang, seluruh data sistem Bookingon disimpan dalam satu tabel besar bernama Booking Flat tanpa pemisahan entitas. Tabel ini menggabungkan informasi pengguna, lapangan, transaksi booking, keanggotaan member, hingga data pembayaran semuanya dalam satu baris per transaksi. Selanjutnya, masalah yang langsung terlihat dari struktur ini, satu tabel memiliki 19 kolom yang sebenarnya berasal dari 5 kelompok entitas berbeda, seperti pengguna, lapangan, booking, keanggotaan, dan pembayaran. Kondisi inilah yang menjadi akar dari semua anomali yang akan diidentifikasi pada tahap berikutnya. Selanjutnya, first normal from atau 1NF. Aturan, setiap kelompok hanya boleh berisi satu nilai atau atomik. Tidak boleh ada data berulang dalam satu kolom. Dan setiap baris harus memiliki identitas yang unik. Tabel Booking Flat sudah memenuhi aturan 1NF. Karena setiap kolom hanya berisi satu nilai, tidak terdapat data yang berulang dalam satu kolom, dan setiap data dapat dibedakan melalui ID booking sebagai primary key. Oleh karena itu, tabel ini dinyatakan telah memenuhi first normal form atau 1NF, dan dapat dilanjutkan ke tahap normalisasi berikutnya. Selanjutnya, query join 1NF. Pada slide ini ditampilkan hasil query join 1NF. Query join digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel agar informasi yang saling berhubungan dapat ditampilkan dalam satu hasil. Pada contoh ini ditampilkan data booking yang berisi ID booking, nama pengguna, nomor telepon, nama lapangan, jenis lapangan, tanggal masuk, jam mulai, jam selesai, dan status member. Bentuk
1NF memastikan setiap kolom hanya berisi satu nilai atau data yang bersifat atomik, sehingga tidak ada pengulangan data dalam satu kolom dan data menjadi lebih terstruktur. Pada tahap ini kita masuk ke second normal form atau 2NF. Syarat agar sebuah tabel memenuhi 2NF adalah tabel tersebut harus sudah memenuhi 1NF dan tidak boleh memiliki partial dependency, yaitu atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Pada database booking futsal yang kami buat, primary key pada tabel booking hanya menggunakan ID booking, sehingga secara teori tidak terjadi partial dependency karena tidak menggunakan composite key. Namun, kami tetap melakukan pemisahan data berdasarkan entitas agar database menjadi lebih rapi, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, dan mempermudah proses pengolahan database. Setelah dianalisis, kami menemukan beberapa bentuk redundansi data. Yang pertama adalah redundansi data lapangan, informasi. Setelah dianalisis, kami menemukan beberapa bentuk redundansi data. Yang pertama adalah redundansi data lapangan, informasi seperti nama lapangan, jenis lapangan, lokasi, dan status akan terus tersimpan berulang setiap kali ada transaksi booking pada lapangan yang sama. Hal ini membuat penyimpanan menjadi tidak efisien dan berisiko menimbulkan inkonsistensi jika ada perubahan data. Yang kedua adalah redundansi data pengguna. Data seperti nama pengguna dan nomor telepon sebenarnya merupakan data milik pengguna, bukan data transaksi. Jika satu pengguna melakukan banyak booking, maka data tersebut akan terus diulang dan pada setiap transaksi, sehingga menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke slide perbaikan 2NF. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan perbaikan dengan memisahkan data ke dalam entitas yang sesuai. Pada slide ini ditampilkan tabel lapangan yang berisi data khusus mengenai lapangan, seperti ID lapangan, nama lapangan, jenis lapangan, lokasi, status, dan harga per jam. Dengan pemisahan ini, informasi lapangan cukup disimpan satu kali saja. Nantinya tabel booking hanya menyimpan ID lapangan sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel lapangan. Hasilnya, database menjadi lebih efisien, mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi informasi, dan mempermudah proses update apabila terjadi perubahan data lapangan. Selanjutnya, slide ini ditunjukkan perbandingan kondisi data sebelum dan sesudah normalisasi. Pada bagian atas, terlihat bahwa nama lapangan Gor Mega Karet Kuningan, renovasi, memiliki jumlah data sebanyak 33 kali. Hal ini menunjukkan adanya anomali data atau pengulangan data yang sama di dalam database. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan pemborosan penyimpanan dan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan saat melakukan pembaruan data. Misalnya, jika ada perubahan nama atau informasi lapangan, maka perubahan tersebut harus dilakukan pada 33 data yang berbeda. Jika ada salah satu data yang terlewat, maka akan terjadi inkonsistensi data. Setelah dilakukan proses normalisasi, seperti yang terlihat pada bagian bawah, nama lapangan tersebut hanya tersimpan satu kali di dalam tabel. Data yang lain cukup menggunakan ID atau relasi untuk menghubungkan informasi tersebut. Dengan demikian, proses normalisasi berhasil mengurangi redundansi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, menjaga konsistensi database, serta mempermudah proses pengelolaan dan pemeliharaan data pada sistem booking olahraga. Oke, baik. Pada tahap ini, kami menemukan bahwa selain adanya redundansi data, terdapat juga kesalahan pada desain sistem atau business rule. Permasalahannya terletak pada kolom harga underscore sewa yang hanya menyimpan harga per jam yaitu Rp160.000 tanpa memperhitungkan durasi penyewaan lapangan. Akibatnya, sistem tidak dapat menghitung total biaya secara otomatis. Sebagai contoh, jika pelanggan menyewa lapangan selama 2 jam, maka harga yang tersimpan tetap Rp160.000, padahal seharusnya menjadi Rp320.000. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menambahkan atribut harga per jam pada tabel lapangan sebagai data tetap milik setiap lapangan. Kemudian, nilai harga sewa dihitung berdasarkan harga per jam dikali durasi pemakaian. Dengan cara ini, proses perhitungan menjadi lebih akurat, konsisten, dan meminimalkan kesalahan dalam transaksi. Oke, selanjutnya adalah proses normalisasi ke third normal form atau 3NF. Pada tahap ini, syarat utamanya adalah tabel harus sudah memenuhi 2NF dan tidak boleh memiliki transitive dependency, yaitu kondisi ketika atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya.
Artinya, setiap atribut non-key harus bergantung langsung pada primary key. Dengan menerapkan 3NF, struktur database menjadi lebih rapi, mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi informasi, serta memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan database di kemudian hari. Slide ini menunjukkan adanya anomali transitive dependency. Nilai diskon member bergantung pada status member, bukan langsung pada ID booking. Jika data tetap berada dalam satu tabel, dapat terjadi duplikasi dan inkonsistensi saat ada perubahan status satu diskon. Solusinya adalah memisahkan data member ke tabel tersendiri agar memenuhi 3NF, sehingga database menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Pelanggaran yang ditemukan: transitive dependency, status member, diskon member. Pada tabel booking flat, nilai diskon member ditentukan oleh status member, bukan secara langsung oleh ID booking. Sebagai contoh, jika status member bernilai aktif, maka pengguna memperoleh diskon 10%. Sedangkan jika tidak aktif, diskon yang diberikan adalah 0%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya transitive dependency karena atribut diskon member bergantung pada atribut non-key status member, bukan langsung pada primary key. Akibatnya, apabila status member diubah tanpa memperbarui diskon member, data menjadi tidak konsisten. Misalnya, status pengguna sudah berubah menjadi aktif, tetapi nilai diskon member masih 0% atau sebaliknya. Di slide ini kita bisa melihat contoh dari anomali data tersebut. Di sini ada data transaksi dengan ID booking atas nama Budi Santoso. Di kolom status member tertulis bahwa status Pak Budi adalah tidak aktif. Namun di kolom diskon member di sebelahnya, di sana justru tertulis 10.00 atau diskon 10%. Nah, lalu di slide selanjutnya, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi anomali tersebut? Langkah pertamanya, seperti yang bisa kita lihat pada struktur di atas, kita memisahkan kolom keanggotaan ke dalam tabelnya sendiri. Kita buat sebuah tabel master baru, misalnya tabel member dengan primary key ID member. Di tabel baru inilah kita simpan status member beserta aturan diskon membernya secara berpusat. Langkah kedua, setelah tabel tersebut dipisahkan, kita lakukan perbaikan pada tabel transaksi utama. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel di bagian bawah setelah penerapan 3NF. Sekarang tabel transaksi kita menjadi jauh lebih bersih dan konsisten. Data transaksi atas nama Budi Santoso kini tercatat status membernya yang benar, yaitu aktif, yang berkolerasi tepat dengan diskon 10.00 dan harga sewa yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan skema sebelum dan sesudah normalisasi. Pada slide ini menunjukkan perbedaan database sebelum dan sesudah normalisasi. Awalnya, seluruh data disimpan dalam satu tabel, di tabel booking flat, sehingga terjadi redundansi dan risiko inkonsistensi data setelah normalisasi. Data dipisahkan menjadi 7 tabel sesuai fungsinya. Hasilnya, update data cukup dilakukan pada satu tabel. Duplikasi data berkurang, pengelolaan pembayaran menjadi lebih modular, dan risiko anomali dapat diminimalkan. Selanjutnya, ada denormalisasi dan denormalisasi. Pada slide ini, menampilkan query plan pada tabel denormalisasi. Database masih menggunakan sequential scan, yaitu membaca seluruh isi tabel saat menjalankan query. Untuk data yang sedikit, prosesnya masih cepat, namun jika jumlah data bertambah, performanya akan menurun. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa normalisasi diperlukan agar pengelolaan data lebih efisien. Selanjutnya, ada denormalisasi data dan denormalisasi pada tabel berhasil denormalisasi. Pada slide ini menunjukkan hasil normalisasi, yaitu data telah dipisahkan di dalam tabel seperti booking, member, lapangan, payment, kontak sewa, pelaksanaan sewa, dan user. Setiap tabel memiliki fungsi yang spesifik dan saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Dengan struktur itu, database menjadi lebih terorganisir, mudah dipelihara, tak menjaga integritas dan konsistensi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nasmirullah dengan NIM 1925136. Kali ini saya akan membahas query plan yang telah berhasil denormalisasi.
Dan ini adalah hasil SP analysis dari query yang menggabungkan 4 table dan normalisasi sekaligus booking, user, lapangan, dan member. Di dalam PostgreSQL menggunakan metode hash join untuk mencocokkan data antar table berdasarkan function key yang sudah kami definisikan. Hasilnya ada 33 baris berhasil ditampilkan dalam waktu 2,079 detik. Ini membuktikan bahwa meskipun data kita tersebar di 7 tabel terpisah, relasi antar tabelnya bekerja dengan benar dan performanya tetap sangat cepat. Ini adalah sebelum di anomaly update, ini grafikalnya, ini analisisnya, dan ini statistiknya. Ini adalah anomaly update. Jadi nama lapangan Gol Mega Karet Kuningan akan berganti nama menjadi Gol Mega Karet Kuningan Inovasi. Mari kita lihat apa dampak dari anomaly update ini. Nah, perhatikan hasilnya. PostgreSQL melaporkan 33 rows, artinya satu perubahan nama lapangan memaksa sistem mengubah 33 baris sekaligus, yang dimana ini berbahaya karena kalau posisinya gagal di tengah, apabila gagal di tengah jalan, sebagian data akan mencatat nama lama dan sebagian mencatat nama baru, yang dimana ini inkonsisten, data akan sulit dideteksi. Dan kemudian ini SP analisisnya, yang ada booking flight dan aggregate, ini analisisnya, dan ini statistiknya. Seperti yang ada di sini, ini adalah query untuk membandingkan denormalisasi dan normalisasi. Nah, seperti yang dilihat, sini ada satu row di table master lapangan. Seluruh transaksi booking otomatis mengikuti perubahan ini dalam relasi function key tanpa menyentuh satu baris pun ke table booking. Inilah keunggulan utama dari normalisasi single source of truth. Dan kita coba lihat analisisnya seperti ini, lapangan, dan ini analisisnya, dan ini statistiknya. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pada sistem booking gol bulu tangkis Mega Karet Kuningan, normalisasi menjadi pilihan yang tepat karena mampu mengurangi reduksi data, menjaga konsistensi, dan menjaga anomali. Sementara itu, denormalisasi dapat dipertimbangkan jika sistem membutuhkan performa query yang lebih cepat, seperti untuk laporan analisis data dalam jumlah yang besar. Mungkin ada yang pertanyaan kenapa execution time pada normalisasi dan denormalisasi itu jauh lebih cepat. Normalisasi memang secara teori denormalisasi seharusnya lebih cepat karena tidak melibatkan join, namun hasil ini tidak mengejutkan karena ada dua faktor utama, yaitu pertama, volume data pengujian masih kecil, yaitu sekitaran 32 atau 33 baris, sehingga keunggulan denormalisasi belum signifikan terlihat. Kedua, table booking _flat memiliki struktur kolom yang sangat besar dengan width 588, sehingga PostgreSQL harus membaca lebih banyak data per baris dibanding secara membaca beberapa table kecil yang sudah terpisah. Kesimpulannya, hasil ini membuktikan bahwa normalisasi tidak selalu mengorbankan performa, bahkan pada skala kecil. Normalisasi tetap kompetitif dan jauh lebih unggul dari sisi integritas data.